Episode 608 sampai 609. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Hari pertandingan, Ariel datang ke stadion, dan orang-orang Selim masih sibuk melakukan penyesuaian akhir pada mobil. Bagi Selim, tingkat ketegangannya hari ini sebanding dengan debutnya sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi resmi selama beberapa tahun, dan dia jauh dari lingkaran ini. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk kembali. Dia tidak ingin menjadi lelucon di trek, dan tidak ingin mengecewakan Ariel. Bagaimana perasaanmu? Ariel bertanya pada Selim. Selim jelas sedikit terlalu gugup dan keringat terus keluar dari dahinya. Tuan Ariel, jangan khawatir. Aku akan mencoba yang terbaik, kata Selim. Prestasi tidak penting, dan waktu kembalimu terlalu singkat. Kamu tidak perlu terlalu menekan diri sendiri, dan kamu dapat menjalankan seluruh lintasan dengan aman. Ariel menepuk bahu Selim. Selim tiba-tiba merasa bahwa tekanan pada tubuhnya sangat lega. Kebanyakan orang membesarkan pengemudi dengan harapan pengemudi dapat memperoleh muka untuk diri mereka sendiri. Selim, yang pernah tinggal di lingkaran ini, tahu betul apa arti nilai dan bahkan hal paling kejam yang pernah dia lihat. Ada seorang pembalap karena kalah balapan. Kakinya patah di trek, tapi Ariel sepertinya tidak peduli tentang ini. Tuan Ariel, selama aku memberiku cukup waktu, aku pasti akan memasuki liga yang sebenarnya. Selim berkata, ide ini dibagikan oleh semua generasi kedua yang kaya di arena ini. Hanya ketika mereka memasuki liga, mereka akan mendapatkan wajah, dan mereka juga dapat diakui oleh keluarga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tujuan akhir dari setiap tim kaya generasi kedua. Kecuali Ariel, liga tidak ada artinya baginya. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk menarik sekelompok kebencian dan penentang, dengan alasan terkenal untuk berurusan dengan orang-orang ini, dan kemudian membangun kekuatannya sendiri di Amerika. Hanya saja Selim tidak mengetahui hal ini. Apa yang bisa dia kerjakan dengan keras adalah membuktikan dirinya di trek. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri, Ariel berkata dengan ringan. Ada arus masuk penonton di arena, dan segera tribun dipenuhi orang. Dan ada banyak penggemar yang memegang spanduk. Game generasi kedua yang kaya ini tampaknya telah membawa efek tren. Proyek balapan. Selain mobil bisa menarik perhatian orang, ada juga gadis-gadis balap tinggi, yang juga bisa memanjakan mata mereka. Sepasang kaki panjang telah menjadi pemandangan paling menarik di samping lintasan, tetapi sayang sekali mereka genit. Tidak bisa masuk ke mata Ariel. Setelah balapan dimulai, deru mesin terdengar di trek. Untuk pria, ini mungkin dunia kecuali wanita. Suara yang paling indah. Tidak ada orang yang bisa tetap tenang di depan suara semacam ini. Bahkan Ariel pun tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Raungan rendah, deru angin kencang, kilat dan petir yang berderap di lintasan. Pesona mobil terpancar sepenuhnya pada momen ini. Tampaknya sangat sulit bagi Selim untuk mendapatkan peringkat 3 besar. Melissa berkata kepada Ariel. Meninggalkan trek terlalu lama. Selim jelas tidak terbiasa dengan kompetisi semacam ini. Tetapi pada awalnya, dia tertinggal dari yang lain. Tidak ada tempat terakhir. Itu cukup. Anda tidak dapat mengukurnya dengan standar sebelumnya, kata Ariel. Anda murah hati. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, kamu bahkan tidak bisa naik peringkat, Melissa berkata dengan mulut sempit. Ariel menjadi bahagia dan berkata, meskipun uang itu dihabiskan, itu bukan milikku. Jadi saya tidak merasa sedih. Sungguh tidak beruntung memiliki seseorang sepertimu di keluarga Muklis. Mata Melissa melotot. Semakin banyak saya habiskan, semakin bahagia dia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami sebagai seorang wanita, kata Ariel. Apa yang salah dengan wanita itu? Melissa mengangkat kepalanya dan berkata, sekarang wanita dapat mengangkat setengah dari langit. Jangan meremehkan wanita. Ariel melihat ke bawah tanpa sadar, dan dengan cepat menjauh setelah meliriknya. Mengangguk dan berkata, aku tidak meremehkan wanita. Aku hanya merendahkanmu. Melissa mengertakkan gigi dengan kebencian. Pada saat ini, mobil Selim diadu, yang berarti balapan telah usai. Selim, yang bahkan tidak masuk dalam 5 besar, merosotkan bahunya setelah keluar dari mobil, terlihat sangat kecewa. Tuan Ariel,
Maafkan aku. Saat dia berjalan ke Ariel, Selim menundukkan kepalanya dan berkata, meskipun dia telah mengharapkan hasilnya, dia tidak berharap hasilnya terlalu buruk. Selama pertandingan, dia banyak berkomitmen. Tidak boleh salah. Saya bilang, saya tidak peduli dengan hasil. Dan hasil hari ini tidak akan mewakili masa depan. Saya masih percaya padamu. Kata Ariel. Rasa terima kasih Selim kepada Ariel tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat mereka yang merayakan, lokakarya nomor 44 tampak sangat sepi dan sepi. Yang membuat Selim semakin merasa kasihan pada Ariel. Dan diam-diam berjanji akan mengembalikan nilai yang baik untuk Ariel di lain waktu. Pada saat ini, geng Arman punya alasan bagus untuk pamer di depan Ariel. Tetapi mereka telah melihat kebrutalan Ariel sebelumnya. Dan pada saat ini mereka hanya bisa menahan hati mereka yang membual. Dan tidak ada yang berani lompat di depan Ariel. Sialan, ini, siapa ini? Bukankah ini Susanoo? Mengapa dia datang? Petik 2. Apakah dia masih suka balapan? Dia benar-benar datang ke sini secara langsung. Petik 2. Sekelompok generasi kaya yang kaya merayakan bersama. Setelah Susanoo muncul, semua orang kagum. Hampir semuanya hadir di pesta ulang tahun Naufal dan menyaksikan kekuatan Susanoo. Awalnya, orang-orang ini mengira bahwa Susanoo terlalu mistis oleh komunitas Indonesia, dan tidak menganggap serius urusan Susanoo. Tetapi setelah pesta ulang tahun Naufal, tidak ada yang berani meremehkan Susanoo. Dan ketakutan di dalam hatinya hampir menjadi bayangan. Perjamuan ulang tahun mengantarkan peti mati, memaksa Naufal untuk gantung diri. Tidak ada yang berhak meremehkan hal yang mengejutkan ini. Bahkan Mustafa, yang sombong dan tidak terbatas pada hari kerja, menjadi gugup setelah melihat Susanoo. Berlari sampai ke sisi Susanoo, Mustafa berteriak dengan gemetar, Tuan Susanoo Wibowo, saya kira Anda tidak tertarik pada balapan juga. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda pada juara hari ini? Permainan kalian. Bagaimana saya bisa? Di mata saya pikir itu akan memberi saya banyak wajah dengan memenangkan juara. Lelucon yang luar biasa, Susanoo berkata dengan jijik, menghadapi siapapun. Ekspresinya sangat lugas dan tidak menyelamatkan wajah Mustafa. Dan Mustafa tidak berani membantah. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali. Dan berkata, Tuan Susanoo benar. Ini hanya permainan kecil. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Master Susanoo, ketaatan yang dangkal tidak berarti Mustafa juga bisa di dalam hatinya menerima dengan tenang. Idenya saat ini adalah membuat Susanoo sombong. Setelah pamannya kembali, dia secara alami memiliki kesempatan untuk mengeluarkan nafas yang tidak sedap. Aku tidak tahu apa Tuan Susanoo membutuhkan bantuanku. Mustafa bertanya, jika saya membutuhkan bantuan anak-anak sepertimu dan menyebarkannya, bukankah itu lelucon besar? Susanoo berkata dengan wajah mengejek. Mustafa tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Mengetahui bahwa Susanoo memiliki sikap seperti itu, mengapa dia harus meletakkan wajahnya di depan Susanoo dan dipukuli? Namun, kamu bisa mengikuti untuk melihat keseruannya. Tidak apa-apa. Nada suara Susanoo berubah dengan cepat, membuat Mustafa bingung. Apakah acara Susanoo sebelumnya di pesta ulang tahun Naufal tidak cukup? Jadi apakah dia harus membuat masalah di arena? Pria malang mana yang dipandang oleh Susanoo? Bukankah ini jalan buntu? Ketika Susanoo berjalan menuju bengkel nomor 44, dia diikuti oleh semua generasi kedua yang kaya yang menyaksikan kegembiraan itu. Dan ketika orang-orang ini memastikan tujuan Susanoo, mereka semua mengalami masalah. Saudara Mustafa, Susanoo akan menyusahkan Ariel. Anak ini, saya bahkan tidak berharap Susanoo memprovokasinya. Mustafa tidak berharap tatapan Susanoo diarahkan pada Ariel. Tetapi dia dan Arman memiliki ide yang berbeda. Dia bahkan berharap untuk membalas dendam secara pribadi. Bagaimanapun, dia akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam pamannya setelah dia kembali. Jika Susanoo dengan mudah membunuh Ariel, itu akan menjadi terlalu murah bagi Mustafa pada Ariel. Apakah kamu yang bernama Ariel? Susanoo bertanya pada Ariel setelah berjalan ke bengkel No. 44. Penampilan Susanoo tidak mengejutkan Ariel, dan berkata dengan enteng, ya saya.
Berlutut, Susanoo berteriak. Episode 609. Kekuatan Susanoo telah terlihat sejak pesta ulang tahun Naufal, dan semua ucapannya tidak mengejutkan. Generasi kedua yang kaya menatap Ariel hampir secara eksklusif menonton pertunjukan itu. Sebelum Ariel meminta mereka untuk berlutut, hari ini mereka akhirnya dapat membiarkan Ariel merasakan bagaimana rasanya berlutut. Orang ini akhirnya merasakannya hari ini. Itu konyol. Meskipun dia hebat, bisakah dia mengalahkan Susanoo? Manusia yang tidak tahu malu ini pasti tidak akan lebih baik hari ini. Menyinggung Susanoo. Dia hanya memiliki satu jalan buntu. Syukurlah. Sangat bagus. Tidak berani dengan arogan melihat orang jahat ini. Generasi kedua yang kaya itu berbisik. Nada suara mereka tampak seperti nafas yang jahat. Di sisi lain, Ariel memandang Susanoo sambil tersenyum. Dan berkata dengan heran, "Atau apakah kamu yang harus berlutut untukku?" Kata sederhana ini membuat generasi kedua yang kaya tercengang. Dan beberapa bahkan sangat curiga bahwa mereka mengalami halusinasi pendengaran. Orang ini, Ariel sebenarnya ingin Susanoo berlutut untuknya. Apa dia gila? Arman tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Hanya berdiri di depan Susanoo. Dia merasa kakinya lembut. Dan Ariel punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk Mustafa. Ekspresinya yang tertegun sangat luar biasa. Meskipun dia tidak menghormati Susanoo seperti yang terlihat. Tetapi sebelum pamannya kembali, dia benar-bear tidak mau memprovokasi karakter kejam seperti Susanoo. Tetapi Ariel berani mengatakan ini secara langsung. Yang benar-benar luar biasa. Apakah ini manusia gila? Apa dia tidak tahu apa yang terjadi di pesta ulang tahun Naufal? Seharusnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu? Manusia bodoh ini bahkan tidak tahu siapa yang telah disinggung. Generasi kedua yang kaya memutuskan bahwa Ariel pasti tidak tahu seberapa kuat Susanoo di pesta ulang tahun. Jadi dia berani berbicara dengan Susanoo dengan nada ini. Di mata mereka, Ariel bodoh dan konyol. Tapi kata-kata Ariel berikutnya mengubah pemikiran mereka. Susanoo, kamu memaksa Naufal gantung diri di pesta ulang tahunnya. Insiden ini membuat takut banyak orang. Tapi bagi saya, itu tidak lebih dari seorang dokter anak. Ariel berkata dengan ringan. Kata-kata ini membuat kulit kepala mati rasa bagi generasi kedua yang kaya itu. Karena dia tahu betapa kuatnya Susanoo. Beraninya kamu berani memperlakukan Susanoo dengan sikap ini. Mungkinkah dia bahkan tidak memperhatikan Susanoo? Pada saat ini, generasi kedua yang kaya itu harus mengakui jurang pemisah antara mereka dan Ariel. Bagi mereka, Anda bahkan tidak perlu mengetahui alasannya. Berlutut pada Susanoo sejak lama. Bagaimana mungkin ada sikap setenang Ariel? Sial, aku sedikit mengagumi orang ini. Berani berbicara dengan Susanoo seperti ini. Sangat berani. Hei, pantas saja kita bukan lawannya. Kita kalah dalam aura saja. Sekelompok orang menghela napas, bergumam, dan menggelengkan kepala. Mengenali jarak antara mereka dan Ariel. Arman sudah mulai menyesal telah menyinggung perasaan Ariel saat ini. Jika kali ini Ariel belum mati di tangan Susanoo. Jika membalasnya, akhirnya tidak akan sesederhana kencing di celana. Jadi sekarang dia hanya bisa mengharapkan Susanoo untuk membunuh Ariel. Tuan Susanoo Wibowo, dia berani berbicara kepadamu seperti ini. Sama sekali tidak menghormati orang tua seperti Anda. Arman berkata dengan sengaja. Susanoo menoleh dan menatap Arman dengan dingin dan berkata, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Arman gemetar, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Susanoo Wibowo, maafkan aku. Maafkan aku. Susanoo menoleh, terus menatap Ariel, dan berkata, saya tidak mengharapkan sampah ini, kamu masih mengangkat sesuatu yang begitu sombong dan cuek. Sepertinya pelajaran yang diajarkan padanya saat itu tidak cukup. Mata Ariel terkondensasi. Dia tahu siapa yang dimaksud dengan sampah di mulut Susanoo. Dalam benak Ariel, Raditya adalah seorang pahlawan. Tidak ada yang berhak meremehkannya. Susanoo, apakah kakek saya sia-sia atau tidak? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasinya. Jika kamu memiliki kemampuan, saya akan membicarakannya setelah bertarung. Ariel berkata dengan serius.
Provokasi tatap muka ini membuat semua orang berpikir bahwa Ariel sedang mencari mati. Dan bahkan Melissa di sebelahnya berpikir bahwa kata-kata Ariel adalah pilihan yang tidak bijaksana. Dan tanpa sadar menarik lengan baju Ariel. Ketika Susanoo mendengar ini, dia tertawa keras, penuh penghinaan dan penghinaan. Dan berkata, apakah dia sampah? Tidak ada orang di dunia ini yang tahu lebih baik dari saya. Jika dia tidak bergantung pada seorang wanita. Sekarang dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengemis. Seseorang yang perlu bersandar pada wanita untuk berdiri di atas tumitnya. Dia tidak sia-sia. Jadi apa itu? Mata Susanoo membuat Ariel sangat tidak nyaman. Dia bisa melihat penghinaan dari Susanoo. Seolah-olah dia ingin lebih rendah. Sari dari keluarga Muklis didukung oleh keluarga besarnya. Kebangkitan Raditya saat itu mungkin memang terbantu oleh keluarga Muklis. Tapi ini tidak mempengaruhi citra Raditya di benak Ariel. Yang dia pedulikan bukanlah seberapa kuat kakeknya alias Raditya, tetapi seluruh keluarga Wibowo. Dan hanya Raditya yang menganggapnya sebagai kerabat. Pada saat ini, tidak ada hubungannya dengan kemampuan Raditya. Dan untuk Ariel, meskipun kakeknya benar-benar tidak kompeten, sebagai seorang cucu, dia juga harus berjuang untuk kakeknya. Betulkah, apa yang kamu andalkan? Mengandalkan mengkhianati saudara-saudaramu atau mengkhianati teman dan keluargamu? Balas Ariel. Sedikit kedinginan melintas di wajah Susanoo. Dia berada di atas saat itu. Dan dia menggunakan cara yang tidak tahu malu. Jika tidak demikian, Raditya tidak akan merobek wajahnya dengan dia. Tetapi bagi Susanoo, hasil adalah hal yang paling penting. Kepergian Raditya dari Amerika berarti dia adalah pemenang terakhir. Saya memberimu kesempatan. Dalam 3 hari, saya ingin melihatmu berlutut di depan villa keluarga Wibowo. Jika tidak, saya akan membiarkan seluruh komunitas Indonesia menyaksikan ketidakmampuanmu. Saya ingin semua orang tahu bahwa pendidikan sampah itu hanya mengajar tentang sampah. Susanoo selesai, berbalik dan pergi. Generasi kedua yang kaya itu juga bergegas pergi. Tanpa dukungan Susanoo, mereka tidak punya nyali untuk mengkritik Ariel. Namun penampilan Ariel hari ini telah meninggalkan bekas di hati mereka. Tidak peduli apa hasil dari Ariel, dia memiliki keberanian untuk bersaing langsung dengan Susanoo, yang merupakan sesuatu yang harus dikagumi. Saudara Mustafa, menurutmu apa yang akan berakhir dengan Ariel? Arman bertanya setelah mengikuti Mustafa dari dekat. Mustafa tersenyum dingin. Dia berkata, orang seperti apa Susanoo itu? Apa kau tidak tahu? Dia membiarkan Ariel berlutut di Villa Wibowo. Jika Ariel tidak melakukan ini, dia hanya akan menemui jalan buntu. Arman menghela nafas lega saat mendengar ini. Hanya ketika Ariel meninggal dia bisa lega. Tapi orang ini terlalu sulit. Saya berharap dia akan berlutut dengan patuh. Dengan cara ini akan memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Mustafa berkata dengan gigi terkatup. Saudara Mustafa, apakah kamu memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Arman menatap Mustafa dengan heran. Tentu saja, paman saya akan segera kembali. Sampah semacam ini tidak bisa menjadi lawan paman saya. Aku akan memotongnya 1000 kali, kata Mustafa, menggigit gigi gerahamnya. Bagi Arman, selama Ariel bisa mati, itu hal yang baik. Adapun di tangan siapa dia meninggal, Arman tidak peduli. Dan dia sengaja memanasi Susanoo tadi. Ariel pasti akan semakin membencinya. Hanya jika Ariel meninggal lebih awal, hati Arman akan tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan kemampuanmu saat ini, kamu bukanlah lawan Susanoo. Apakah kamu akan berlutut di depan villa? Setelah semua orang pergi, Melissa bertanya pada Ariel. Menurutnya, kompromi sementara bukanlah apapun. Selama masih ada kesempatan untuk balas dendam di kemudian hari. Apakah menurutmu aku harus berlutut? Ariel bertanya sambil tersenyum. Aku tahu ini memalukan bagimu. Tapi ini cara terbaik saat ini. Betapa kuatnya Susanoo. Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda lebih banyak. Melissa berkata. Dia tidak ingin Ariel bertemu pada tahap ini. Susanoo merobek wajahnya. Dan belum terlambat untuk membalas dendam ketika dia memiliki kemampuan nyata. Rasa malu sementara tidak dianggap memalukan. Hanya orang yang benar-benar bertahan adalah pemenangnya.
Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Karena kamu pikir kamu harus pergi, maka aku akan pergi dan membawakan beberapa hadiah. Ariel berkata sambil tersenyum. Hadiah? Hadiah apa? Melissa menatap Ariel dengan curiga. Bagaimana dengan peti mati Mahoni? Bersembung.